Halo Bapak Ibu Guru Hebat dimanapun Anda berada. Bertemu kembali dengan saya Sarmono B, CGP Angkatan 9 Kabupaten Toraja Utara. Pada kali ini saya akan mendemonstrasikan coaching untuk supervisi akademik. Di sini saya sendiri, Sarmono B, yang berasal dari SMP Negeri 5 Rantai Buah Satap, Kabupaten Toraja Utara, akan bertindak sebagai observer. Dan rekan saya, Bapak Andi Fahrudin, yang berasal dari SMP Negeri 2 Balusus Satap, Kabupaten Toraja Utara, akan bertindak sebagai coach. Dan Bapak Septril dari SDN 9 Rantai Buah Satap, Kabupaten Toraja Utara, akan bertindak sebagai coach. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Andi. Halo Pak Andi. Waalaikumsalam Pak Sarmono. Bagaimana kabarnya Pak Andi hari ini? Alhamdulillah sangat baik Pak dan semangat. Tetapi sedikit ada problem Pak. Oh iya. Mudah-mudahan problemnya cepat terselesaikan ya Pak Andi ya. Iya baik Pak. Baik Pak Andi, saya dengar-dengar Bapak pada hari ini akan melakukan proses coaching ya Pak Andi ya? Iya Pak. Hari ini saya akan melakukan proses coaching tentunya Pak. Oh iya Pak Andi. Sebelum melaksanakan proses coaching, saya boleh ngobrol sebentar Pak Andi? Boleh Pak, boleh. Oh iya, terima kasih Pak Andi ya. Begini Pak, nanti selama proses coaching berlangsung, saya akan melakukan observasi dan penilaian proses coaching yang Bapak laksanakan sesuai dengan rubrik penilaian, apakah sudah sesuai dengan alur cerita atau belum. Kemudian Pak, hanya sekedar mengingatkan ya Pak Andi ya, Bapak nanti pada saat melakukan proses coaching, jangan lupa menghadirkan prinsip-prinsip coaching Pak Andi, yaitu Baik. kemitraan, proses kreatif, dan menggali potensi. Baik Pak. Sebelum Pak Andi melakukan proses coaching, saya boleh menanyakan beberapa hal Pak Andi? Boleh Pak. Baik ya Pak Andi ya. Yang pertama, kira-kira kompetensi apa yang ingin Pak Andi sampaikan dalam proses coaching hari ini Pak Andi? Baik, terima kasih Pak Sarmono. Dalam kompetensi coaching yang saya ketahui kan ada 3 Pak. Pertama, kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan berbobot. Dalam hal ini, proses coaching hari ini yang saya akan lakukan, saya ingin mengembangkan dan berfokus kepada bagian yang ketiga Pak, yakni memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, baik Pak Andi ya. Jadi Pak Andi ingin mengembangkan yang ingin menyampaikan 3 prinsip coaching. Yang pertama, kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Kemudian selanjutnya kompetensi yang Pak Andi ingin kembangkan secara spesifik, yaitu kompetensi yang ketiga ya Pak Andi ya, mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik Pak Andi, dari kompetensi yang spesifik tadi, kira-kira indikator seperti apa yang ingin Pak Andi capai? Baik, terima kasih Pak. Indikator yang ingin saya capai yakni bagaimana saya menuntun coach saya untuk mampu menemukan solusinya sendiri Pak. Oh iya, baik ya. Jadi Pak Andi ingin menuntun, mengajukan pertanyaan berbobot sehingga coach bisa menemukan masalahnya sendiri Pak Andi ya? Iya Pak. Oke, baik Pak Andi, terima kasih atas waktunya sebelum melaksanakan coaching pada hari ini. Mudah-mudahan coachingnya nanti berjalan dengan lancar.
Nanti Pak Andi setelah proses coaching berakhir, bisa saya berbincang kembali dengan Pak Andi? Bisa Pak, bisa. Nanti Oh, saya bersedia berbincang kembali Pak. oke, baik Pak Andi. Eh, Terima kasih Pak Andi. Selamat melakukan proses coaching Pak Andi. Baik. Selamat sore Pak Sepril. Ya, selamat sore juga Pak Andi. Eh, Tadi ini saya dapat WA-nya Bapak. Iya Pak. Sepertinya Bapak ingin menceritakan permasalahan yang dialami Bapak sendiri. Betulkah itu seperti itu Pak? Iya Pak, betul Pak. Sangat ini hari ini saya rencana mau berbincang dengan Pak Andi. Ya, kemarin saya sudah berbincang-bincang dengan Pak Sarmono tentang permasalahan yang saya juga alami di sekolah, tapi kali ini saya akan berbincang dengan Pak Andi mengenai eh, lahan lahan kosong di sekolah Pak. Ya, Oh, kira-kira saya mau lahan sekolah ini daripada kosong, kira-kira mau minta pendapat kepada Pak Andi, apalagi saya dengar informasi dari rekan-rekan bahwa Pak Andi itu berkompeten di dalam soal mengelola eh, bercocok tanam Pak. Nah, termasuk hal inilah yang saya mau eh, komunikasikan hari ini kepada Pak Andi. Mudah-mudahan oh ya. lahan kami yang kosong di sekolah itu Pak boleh menjadi bermanfaat Pak dengan setelah pertemuan ini dengan Pak Andi. Mungkin seperti itu Pak yang saya mau Oh, komunikasikan. baik Pak Sepril. Lalu dari permasalahan Bapak tentang lahan yang ingin Bapak gunakan untuk bisa produksi tentunya, Ya saya Pak. ingin bertanya Pak kepada Pak Sepril, kira-kira posisi Pak Sepril dalam tujuan dalam meningkatkan menggunakan dan meningkatkan lahan yang ada di sekolah Bapak itu di poin berapa Pak agar Ya, tercapai? dari poin 7 Pak. Oh iya, dari poin ke-7 Ya, dan hasilnya kira-kira di maksimal di poin keberapa Pak? ya sebisa mungkin mungkin Pak di poin 8 Pak. Oh ya, berarti ada peningkatan ya Pak. Iya Pak ya. Lalu kemudian saya ingin bertanya kepada Pak Sepril lagi, apa Iya Pak. tujuan Bapak dalam menggunakan atau memanfaatkan lahan yang lahan di sekolah tersebut, Pak? Eh, oke Pak, terima kasih. Tujuan saya di sini termasuk eh, mengelola lahan kosong di sekolah itu merupakan bagian dari eh, pembelajaran yang berkarakter Pak, ya, Oh kepada iya. murid. Karena eh, mengajak murid untuk bekerja sama tentunya bagian dari proses pembelajaran itu sendiri di dalam pembinaan karakter Pak, seperti itu. Oh iya, Pak. Jadi Pak Sepril ada keinginan untuk ada pendidikan karakter ya, Pak. Lalu Iya, begini Pak Sepril, iya Pak. kira-kira apa yang bisa membuat itu bisa terwujud, Pak? Eh, Termasuk tadi Pak, ya supaya terwujud itu lahan yang saya rencanakan ini, ya kami akan mengelola secara maksimal, termasuk eh, kolaborasi dengan teman-teman guru, eh, kepala sekolah untuk mengelola lahan itu. Ya Ah, termasuk ketersediaan alat Pak, bibit, itu yang kami butuhkan dalam hal oh iya, pengembangan pengelolaan ini. baik Pak. Ya seperti itu Pak yang Oke, jadi ada pendidikan karakter, ya, kemudian Bapak ingin juga bagaimana memaksimalkan tentunya ya. Lalu begini Pak Sepril, kemudian ya Pak. pertanyaan selanjutnya saya, apa kira-kira yang bisa memastikan rencana hal itu bisa berjalan, Pak?
eee, supaya rencana ini berjalan Pak, itu tadi bahwa, kita laksanakan semaksimal mungkin, ya mengatur waktu, membuat Ya, program-program tanaman apa yang, kita tanam, dan bagaimana, setelah ada hasilnya nanti proses pemasarannya bagaimana supaya ini, memberikan, peluang pasar, termasuk, eee, memberikan ini, menambah peningkatan ekonomi, si murid, ya dari, mengajak si murid itu bahwa bisa, mereka diberi pemahaman bahwa, oh ternyata, menggunakan lahan-lahan yang kosong itu kan bisa menghasilkan, eee, uang untuk membantu mungkin biaya-biaya, eee, keperluan sekolahnya Pak, seperti itu. baik Pak Sepril. Lalu kira-kira Pak Sepril, masih adakah rencana lagi selain tadi menyediakan waktu dan lain-lainnya, Pak? Kira-kira masih ada rencana apa lagi, Pak, yang ingin Bapak Eee, laksanakan? iya mungkin ada Pak, mungkin, termasuk nantinya kami akan, bisa bekerja sama dengan, penyalur-penyalur, mungkin bantuan Pak, seperti itu. Oh iya, Pak. Ya, untuk lebih meningkatkan lagi, Pak. Ya, karena memang betul-betul lahan kami di sekolah itu luar biasa, Pak, luasnya. Cuman, kita, eee, bingung mau mengelolanya seperti apa. Dalam hal inilah ya saya mengambil, eee, pemikiran untuk mengkomunikasikannya kepada Pak Andi, seperti itu, Pak. Baik, Pak Sepril. Lalu Bapak dan memastikan bisa berjalan Pak Sepril terkait rencana Bapak? Bisa itu, Pak, bisa diulang pertanyaannya kalau Oh bisa ya, baik. Jadi bagaimana Bapak Sepril memastikan rencana Bapak bisa berjalan terkait pelibatan kolaborasi siswa dalam menggunakan dan memanfaatkan lahan kosong di sekolahnya Bapak itu tadi? Ya, itu Pak, melibatkan mereka secara langsung untuk melakukan proses pengelolaan lahan sekolah tersebut. Ya, Oh kita iya, harus memberi semangat dan, memberi, dukungan kepada anak-anak bahwa coba, kalau ada lahan, selain di sekolah, ada yang lahan kosong di rumah, mari kita manfaatkan supaya, eee, hal ini bisa membantu, eee kita untuk, perekonomian kecil kita, seperti itu, Pak. oh, baik Pak Sepril. Ya, Terkait rencana Bapak itu sudah sangat baik Pak iya, Pak, iya, dalam berkolaborasi dengan rekan sejawat dengan iya, Pak, melibatkan secara penuh dengan siswa agar secara sosial mereka mampu mengembangkan karakternya ya. Lalu pada sesi ini Pak Sepril, kira-kira apa yang Bapak simpulkan dari percakapan kita hari ini Pak? oke, Pak, terima kasih, Pak Andi, melalui pertemuan kita hari ini tentang, apa yang kita bicarakan dari awal tadi, termasuk, yaitu memanfaatkan lahan sekolah yang kosong, Pak, bahwa, di dalam, pemanfaatan lahan sekolah kosong ini, pertama-tama bukan semata untuk, hasil dari tanaman yang kita harapkan, tetapi ada pembelajaran yang diberikan kepada, murid-murid kita di sekolah, yaitu mereka diajak mandiri, lalu kemudian mereka dibentuk, karakternya bahwa di sinilah Iya, tempat, kita perlu berkolaborasi, Pak, seperti itu. Ya, baik Pak. simbolnya saja hanya melalui pengerjaan lahan kosong, tetapi, eee, lahan kosong yang ada di sekolah itu sebenarnya
banyak pembelajaran yang bisa dipetik di sana, Pak. Ya, Jadi itulah yang mulai kami programkan bersama kepala sekolah, rekan-rekan guru, dan mulai kami laksanakan, kami rintis saat ini. Seperti itu, Pak. baik Pak Sepril. Iya, Pak. Dari yang saya perhatikan tadi Pak, semoga rencana Pak Sepril ke depan bagaimana menggunakan lahan kosong, memanfaatkan lahan kemudian ditanami agar anak-anak memiliki kemandirian dan pengembangan karakter tentunya, dan memiliki prinsip-prinsip ekonomi mereka gunakan sebagai bentuk kewirausahaan, sebagai modal mereka dalam berproses, dalam berketerampilan di masa akan datang, Pak. Jadi itu yang saya tangkap, Pak Sepril. Mungkin masih Iya, ada lagi, Pak? mungkin uh, cukup untuk hari ini, Pak, karena Oh iya. ya ada kegiatan lain saya, jadi mungkin cuma itu, Pak. Tidak ada lagi yang saya tanyakan hari ini. Baik, Pak Sepril. Saya rasa juga bahwa saya juga ada kegiatan tentunya. Ya, Saya berharap di ke depan Pak Sepril Bapak bisa berhasil dalam menjalankan tanggung jawab Bapak. oke, Mungkin Pak. itu Ya, cukup ya Pak Sepril ya. oke, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, Ya, sama-sama Pak Sepril dan selamat sore Pak. sore, Pak. Halo Pak Andi. Iya Pak Sarmono. Baik Pak Andi. Bagaimana proses coachingnya sudah selesai Pak Andi ya? Iya Pak, saya sudah coaching dengan coach saya yakni Pak Sepril. Oh iya Pak Andi. Bagaimana tadi proses coachingnya Pak Andi? Apakah sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan indikator yang Bapak inginkan? Ya syukur Pak, saya sangat senang bisa coaching hari ini dengan Pak Sepril. Itu sesuai dengan alur Tirta tentunya, dan saya sangat senang Pak melakukan pendampingan dan menuntun Pak Sepril untuk menemukan solusi permasalahannya Pak. Baik Pak Andi. Pak Andi, sebelum tadi sesuai dengan komunikasi kita di awal ya Pak Andi ya. Ya. Setelah saya melakukan pengamatan terhadap proses coaching yang Pak Andi lakukan, saya boleh mengajukan beberapa pertanyaan Pak Andi? Boleh Pak, silahkan Pak. Iya, terima kasih Pak Andi. Yang pertama, apakah indikator sudah sesuai dengan yang Bapak harapkan Pak Andi? Oke, baik Pak. Saya rasa saya sudah mencoba dan melaksanakan kompetensi coaching hari ini, mulai dari kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan berbobot, Pak. Lalu Baik, ya. menuntun coach saya menemukan solusi dari permasalahannya, Pak. Oh iya, baik Pak Andi. Memang saya melihat tadi Pak Andi sudah melaksukan itu dengan sangat luar biasa ya Pak Andi ya. Kalau saya memperhatikan Pak Andi sudah melakukan itu dengan alur tirta yang baik, mulai dari tujuannya, yaitu tadi Pak Andi sudah bisa menggali pertanyaan-pertanyaan, mampu mengidentifikasi, dan si coach bisa melakukan tanggung jawab. Kalau saya bisa menangkap tadi dari percakapan yang Pak Andi lakukan, yang pertama adalah masalahnya itu adalah tentang pemanfaatan lahan kosong ya Pak Andi ya. Iya, Kemudian, iya Pak. kemudian Pak Andi bisa menggali untuk apa lahan kosong ini ya. Kemudian Pak Andi tadi si coach bisa itu bisa menguatkan profil si anak, kemudian untuk wirausahanya atau wirausaha untuk pelatihan itu. Kemudian Pak Andi lagi menggali
kira-kira apa saja yang dibutuhkan. Kemudian yang selanjutnya tadi ada bibit, kemudian yang dibutuhkan adalah sarana, kemudian adalah penyediaan waktu yang lebih untuk melakukan hal ini. Kemudian yang selanjutnya di tahap yang selanjutnya Pak Andi bisa mengungkapkan, menggali kembali sehingga muncul di sini tentang yang muncul dari coach sendiri, menyelesaikan masalah dari coach sendiri, yaitu kolaborasi, kemudian pelibatan siswa, dan sebagai peningkatan perekonomian siswa. Pak Andi juga tadi sudah saya mengamati sudah mampu untuk menghadirkan 3 kompetensi inti coaching. Yang pertama itu adalah kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Baik Pak Andi, untuk selanjutnya kira-kira apa tindak lanjut dari coaching hari ini Pak Andi? Baik, terima kasih Pak Sarmono. Dari yang saya alami pada hari ini dalam proses coaching, saya sangat berharap mampu mengembangkan prinsip kompetensi coaching tentunya, yakni ada 3, kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan berbobot. Tetapi saya ingin sangat-sangat mengembangkan pada bagian yang ketiga Pak, memberikan pertanyaan berbobot. Itu. Terima kasih Pak. Oke, baik Pak Andi ya. Mudah-mudahan apa yang diharapkan dan dicita-citakan Pak Andi ke depannya dapat terwujud dan kita sama-sama dapat melaksanakan proses coaching ini dengan baik dan dengan penuh kesadaran. Baik Pak Andi, terima kasih atas waktunya pada hari ini. Saya secara pribadi mengucapkan terima kasih kepada Pak Andi dan memohon maaf kira-kira dalam percakapan kita ini ada satu lain hal yang tidak berkenan. Terima kasih Pak Andi ya. Akhir Baik, kalam, sama-sama. fastabikul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sarmono. Iya, sama-sama.